Mitra bisnis masa kampanye pemilu 2024 sebenarnya dijadwalkan oleh KPU dimulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Tapi kenyataannya sejak sekarang bahkan beberapa bulan belakangan, jalan-jalan sudah dipenuhi oleh banner, poster, baliho yang memuat para caleg dan bakal capres-cawapres. Ada komentar, peraturan pembatasan kampanye itu sia-sia karena toh akan dilanggar juga. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat budaya dan komunikasi digital, Firman Kurniawan. Baik, Pak Firman, bagaimana menurut Bapak dibatasi atau tidak? Justru sebetulnya adanya masa pembatasan itu untuk tidak mengganggu aktivitas publik masyarakat. Jadi kalau kita tahu tempat-tempat memasang baliho atau di mana para calon legislatif itu memperkenalkan diri, itu sebetulnya bersinggungan dengan aktivitas-aktivitas yang bukan aktivitas politik. Nah, sehingga ketika aktivitas yang di luar politik itu berpotensi terganggu atau terkurangi produktivitasnya, oleh karena itu perlu adanya pembatasan. Nah, kemudian apakah dengan pembatasan tanggal 28 November mulai dan 3 bulan ke depan cukup untuk pengenalan calon-calon? Hari ini kan pengenalan itu bukan hanya secara pemasangan baliho, foto-foto yang analog seperti itu. Kita sudah bisa memanfaatkan media sosial, kemudian kita pakai perangkat-perangkat media digital yang bermacam-macam, dan di sana itu sebetulnya dengan perangkat analitiknya itu bisa diketahui dengan persis siapa demografi dari orang-orang yang melihat media sosial kita, kemudian apa harapan-harapan mereka, sehingga justru pesannya itu bisa disesuaikan. Jadi kalau menurut saya justru kita boleh uji, temui 1 dari 10 orang yang melihat baliho, kenal nggak tadi itu siapa orangnya, dengan nama ini, kemudian dia dari partai mana. Nah itu menghubungkan nama orang dengan partainya aja belum tentu. Kemudian kalau ditanya lebih dalam misalnya, apa program-program yang dia tawarkan sehingga minta dipilih menjadi calon legislatif, itu lebih tidak ada lagi. Nah jadi sebetulnya justru kalau kita lihat dari sisi komunikasi, dengan berlimpahnya baliho-baliho ini saling bersaing untuk memperebutkan perhatian, sehingga pada puncaknya justru tidak diperhatikan oleh publik, seperti itu, Mas. Kalau begitu pemasangan baliho ini ada manfaatnya tidak bagi para peserta pemilu? Ada gunanya tapi sangat terbatas kalau hari ini. Jadi sekarang produk-produk politik ini para calon legislatif bersaing dengan calon pilpres, kemudian bersaing juga dengan produk-produk komersial yang juga sudah terbiasa memasang baliho. Ini saling bersaing mendapatkan perhatian, dan indikasi bersaing itu kalau kita lihat kan ukurannya yang semakin besar, kemudian juga kadang-kadang pesan yang menyertai, misalnya jargon yang membentuk namanya dibuat nyeleneh, aneh. Nah ini menunjukkan bahwa kompetisi ini ingin dimenangkan pihak tertentu dengan cara-cara seperti itu. Jadi dia sebetulnya yang memasang ukuran yang sangat besar, tidak lazim, dengan kata-kata yang nyeleneh, itu sebetulnya dia merasa kompetisi ini sangat ketat, sehingga dia merasa perlu menemukan cara untuk memperoleh perhatian. Nah ketika itu tidak disadari, hanya sekedar memasang foto, kemudian di jalan yang sama ada lebih dari 1, itu jelas tadi manfaatnya terbatas. Paling yang orang yang sudah mengenal akan merecall, oh ini orang yang sudah pernah saya lihat, atau oh ini kayaknya pemain sinetron ini, oh pemain sinetron ini sekarang menjadi caleg. Nah itu merecall. Tapi kalau orang yang sama sekali baru, seperti tadi, menghubungkan dirinya dengan nama partainya belum tentu bisa. Jadi manfaatnya sangat terbatas sebetulnya kalau mau dievaluasi, Mas. Demikian pengamat budaya dan komunikasi digital, Firman Kurniawan. Saya, Ari Yudhistira.